Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nailah Bahdar, Pustaka Ruqyah Facebook. Sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas seputar mimpi basah dengan jin. Sebuah bahasan yang sangat menarik sekali, di mana mimpi basah dengan jin ini mungkin banyak yang tanpa kita sadari, jin telah mengganggu kehidupan kita, telah mengganggu pasangan kita, telah mengganggu saudara-saudara kita. Nah, bagaimana menyikapi ini? Sahabat, ada sebuah buku yang cukup bagus dari Syekh Said Sa'ad Abduh. Buku yang telah diterjemahkan oleh Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sasaki yang berjudul Mimpi Basah dengan Jin. Ini bisa Anda miliki dengan menghubungi kami Pustaka Ruqyah Facebook. Kali ini kita mencoba sedikit mengulas tentang fenomena alam mimpi. Dalam kitab-kitab ulama, mimpi dibagi atas 3 bagian, yaitu pertama, mimpi dari Allah, sebuah berita yang baik atau pengkabaran yang baik datangnya dari Allah. Yang kedua adalah mimpi dari setan, biasanya mimpi yang berupa kejadian yang buruk atau mimpi-mimpi yang membuat kita ketakutan. Dan yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari bisikan hati atau loncatan kehidupan sehari-hari masuk ke alam mimpi. Nah, yang sering ditanyakan adalah bagaimana sih kita membedakan antara yang mimpi dari Allah ataupun petunjuk dari Allah atau mimpi yang merupakan mimpi buruk dari setan, atau mungkin itu hanya lintasan aktivitas yang masuk ke dalam alam mimpi. Sebenarnya panjang ya bahasan ini, tapi kita mencoba untuk agar sahabat semuanya lebih fokus pada soal mimpi yang dibagi 3 tadi. Jadi mimpi yang dibagi 3 tadi, yang pertama adalah datangnya dari Allah, yang kedua adalah datangnya dari setan, yang ketiga adalah lintasan batin atau loncatan kegiatan sehari-hari yang masuk ke alam mimpi. Nah, bicara tentang bagaimana sih mimpi yang baik itu yang datangnya dari Allah, mencoba membuka kitab di Mimpi Basah dengan Jin dari Syekh Said Sa'ad Abduh, bahwasannya salah satu ciri dari mimpi yang baik datangnya dari Allah itu adalah orang yang bermimpi akan merasa senang, orang yang bermimpi akan lebih segar, orang yang bermimpi akan lebih aktif, karena bentuk mimpinya adalah bentuk kabar gembira bagi yang bersangkutan. Nah, biasanya ini menurut Syekh Ahmad Faris, mimpi yang baik itu jelas dan dikenal bukan acak atau kacau. Bahkan orang yang bermimpi itu mengingatnya seolah-olah ia mengalami kejadian itu nyata. Nah, mimpi ini adalah sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman. Mimpi yang baik yang datangnya dari Allah itu juga bisa sebagai peringatan. Allah datangkan mimpi itu sebagai peringatan agar kita dijauhi dari musuh-musuh dan dari bahaya yang menunggu, agar kita bisa bersiap-siap untuk terhindar dari bahaya yang akan datang tersebut. Makanya biasanya mimpi yang datangnya dari Allah ini akan membuat dada terasa lapang dan kita menambah keimanan kita. Nah, inilah salah satu tanda mimpi tersebut datangnya dari Allah.
kemudian yang kedua, tentang mimpi buruk, mimpi yang datangnya dari setan. Nah, tentu adalah kebalikannya, di mana setan itu sering membuat perumpamaan-perumpamaan atau mimpi-mimpi yang membuat kita terganggu, ya mimpi yang membuat kita merasa ketakutan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Farid di buku Mimpi Basar dengan Jin karya Syekh Said halaman 28. Syekh Muhammad Farid mengatakan bahwasannya mimpi buruk di antara bentuk-bentuknya adalah was-was setan, dan kategorinya biasanya acak, kemudian kacau, membuat takut, membuat sedih, dan membuat dada disesak. Bahkan seakan-akan tidak mempunyai makna. Di dalamnya pun tidak ada kabar gembira sekalipun. Nah, itu adalah pembeda ya antara mimpi yang datangnya dari Allah dan yang datangnya dari setan. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tentang mimpi yang berkaitan dengan bisikan hati? Jadi berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, meloncat masuk ke dalam alam mimpi kita. Jadi yang mimpi seperti ini adalah berhubungan dengan psikologi, adalah kehidupan pribadi, kemudian dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Jadi tidak ada hubungannya antara 1 dan 2 tadi poin, mimpi buruk dari setan dan mimpi baik dari Allah. Gitu. Jadi demikian, bisa diambil manfaatnya sedikit keterangan ini, mungkin dan waktu kita bahas lagi lebih detail. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kacau, membuat takut, membuat sedih, dan membuat dada disesak. Bahkan seakan-akan tidak mempunyai makna. Di dalamnya pun tidak ada kabar gembira sekalipun. Nah, itu adalah pembeda ya antara mimpi yang datangnya dari Allah dan yang datangnya dari setan. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga, dalam tubuhnya. Saya ulang sekali lagi, yang pertama sekali susah tidur malam, yang kedua memimpi jatuh daripada tempat yang tinggi, yang ketiga bermimpi baby menyusu, bukung baby, riba baby dan sebagainya, yang keempat kita dengan ular patut kita dalam mimpi tersebut ataupun belik, yang kelima berada di kawasan kota, berada di kawasan perkuburan, kita mimpi suatu benda yang mengejar kita, mimpi benda-benda tajam dan sebagainya. Dan kita kena ingat, mimpi ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi adalah anugerah. Dan di antara tanda-tanda kenabian, kerasulan, rasul-rasul terdahulu, antaranya 40 lebih tanda rasul itu adalah melalui mimpi. Jadi, mimpi jangan kita abaikan. Kita ambil mimpi yang boleh berguna kepada kita untuk mengesang penyakit. Ya, terus gimana, Pak? Ya, ini istri saya yang bicara. Oh ya, coba. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Bu, bagaimana Bu? Apa nama keluhannya Ibu? Tadi kan suaminya siang tadi sharing sama saya. Mungkin harus tahu kronologisnya dulu ya, Pak Ustaz. Iya, ya nggak apa-apa. Iya. Dulu itu kan tahu sekitar akhir tahun kemarin. Itu mengalami yang aneh gitu, Pak Ustaz. Setiap tidur, pas setiap tengah malam
malam jam 11:30 dada saya kesesak, berdebar-debar gitu ya, gak bisa tidur, langsung bangun, tengah malam langsung bangun, saya sembahyang malam, baru saya setelah bikin sembahyang malam saya tidur, terus langsung lama pas jam 3 pagi itu menjelang nantinya itu di kamar tuh bau busuk di kamar tuh bau busuk. Saya nggak curiga sama siapapun karena saya nggak curiga siapapun. Tapi saya itu itu begitu yang bisa sering tindihan. Yang paling aktif saya sering tiap malam dimimpiin ada laki-laki yang sayang sama saya. Ada yang mau bilangnya sayang teh sama teteh itu saya yang sayang tiap malam gitu. Nah setelah terus saya itu mimpi didatangnya almarhum ibu saya, bilang ibu saya bangun baca surat al-falaq dan surat anas. Tuh ada yang nyakitin kamu, ada yang berbuat sihir sama kamu katanya. Dan saya dilihatkan wajahnya seorang nenek tua, seorang nenek-nenek dan perempuan muda berambut panjang. Saya waktu itu ingat betul wajahnya. Dan itu saya masih ingat. Dikenal apa enggak itu orang? Enggak sama sekali saya enggak kenal. Udah gitu, Pak Ustadz. Tadi mimpi lagi sama ibu saya. Bangun saya mimpi diikat di dalam karung, dimasukin ke dalam karung bonus. Saya sampai susah teriak-teriak, dibantuin sama ibu saya. Bangun, ada yang bilang kamu bilang ibu saya. Udah berlangsung lama terus saya. Nah, udah itu saya nggak nyangka saya ketahuan suami saya selingkuh dengan seorang janda. Pas saya lihat Anda lihat kondisi Anda. Kalau kondisi Anda pada saat itu orang yang dekat dengan Allah, artinya berusaha menjaga ibadah-ibadah jauh daripada kemaksiatan, maka itu berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikan dengan caranya. Bisa saya dari malaikat yang menyampaikan itu. Tapi kalau kondisi kita pada saat itu jauh dari Allah, maka itu bisikan dari syaitan. Ciri-cirinya setelah itu dia akan berusaha terus bisikan hal-hal yang buruk. Sangka buruk lah, atau tiba-tiba kita mendengarkan suara anak kita ya berbicara, atau dalam mimpi dia berbicara menyampaikan suatu kata. Syaitan itu bisa masuk dalam mimpi ya. Syaitan itu bisa membangkitkan syahwat, bisa meredam syahwat, bisa membuat marah, bisa meredam marah, gitu kan? Yang bilang kamu bilang ibu saya. Udah berlangsung lama terus saya. Nah, udah itu saya gak nyangka saya ketahuan suami saya selingkuh. Pas saya lihat foto tersebut sama dengan saya yang saya mimpiin itu Ustaz. Itu sama dengannya. Saya nggak ada perasaan, nggak nyangka sama sekali. Nggak ada perasaan, saya nggak curiga sama suami saya. Karena itu aku nggak ada. Ya, nggak ada apa namanya prasangka bahwasannya suami ibu akan berselingkuh. Ya, cuma saya juga jatuh apakah benar saya disihir oleh perempuan itu. Sama nggak tuntut perempuan itu, cuma saya terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, itu saya terus berusaha berdoa. Saya sembuh ya Ustaz, tiap malam. Tapi saya itu yang nggak bisa tahan. Lama-lama yang bau bangkai itu mulai hilang. Alhamdulillah hilang gitu ya, bau bangkai kamar itu. Tapi yang saya rasakan, saya sekarang itu nggak bisa mendung emosi. Saya itu pengen marah, saya sakit, saya itu jengkel. Saya itu pengennya gimana, kadang-kadang pikiran saya itu pengen bunuh gitu. Dan itu muncul ketika saya mau sholat duha, sholat zuhur, atau sholat tahajud, atau pas saya mau sembahyang. Bahkan ketika waktu tahun kemarin pas saya kena masalah itu, saya ketika saya ngaji ya Ustaz, punggung saya itu tidak ada yang bergerak. Di dalam punggungnya tidak ada yang bergerak itu. Dan saya sering tindihan, ada makhluk yang nggak enak. Saya sering mimpi buruk, saya sering mimpi duduk di atas kuburan gitu Ustaz.
Ya, itu Pak Ustadz masalahnya gimana gitu apa itu? Kalau keluhan fisiknya apa, Bu? Kalau keluhan fisiknya, ya Pusing, panas. tengkuk berat. Iya. Panas. Ciri-ciri orang yang kena sihir. Yang pertama, sering kali mimpi buruk. Dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang. Ya. Atau melihat kuburan. Ya, yang membuat dia ketakutan dalam mimpinya. Dia sehingga mengigau, lalu membunyikan giginya, gitu kan. Atau kadang-kadang dia menyerang seseorang yang berusaha untuk membangunkannya. Gelisah, tidak bisa tidur kalau malam, maka ini ciri khas, gitu kan. Terutama kalau melihat binatang-binatang yang memang merupakan simbol syaitan, seperti cecak, ya, seperti ular. Ini semua adalah simbol syaitan, anjing, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu, ya. Itu Pak Ustadz masalahnya gimana gitu apa itu? Kalau keluhan fisiknya apa, Bu? Kalau keluhan fisiknya, ya Pusing, panas. tengkuk berat. Iya. Panas aja Yang lain-lain nggak ada. Nggak ada. Ya. Di rumah nggak ada cimet-cimet, Ibu. Nggak ada, Ustaz, saya mah nggak pegang jimat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustaz? Ya udah. Udah siap. Oke, baik. Jadi nanti ini suara saya jelas ya Pak ya, Bu ya. Baik, terutama di Ibu aja. Ibu dan Bapak, terutama Ibu, cukup mendengarkan saya saja. Ya. Jangan diikutin apa yang saya baca, jangan diaminin. Cukup Ibu kusuk, Bapak kusuk, menyimak apa yang saya baca. Kalau mau muntah, ada kresek kan, muntahkan saja, nggak usah ditahan. Saya berhadapan-hadapan nih. Nggak usah, terserah. Yang mana enaknya, gitu loh. Berhadapan-hadapan kena, yang penting suara saya bisa terdengar dengan jelas, dan semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, semoga Allah menghilangkan segala gangguan-gangguan yang ada dalam diri keluarga Bapak dan Ibu. Gitu ya. Baik. Ada air putih tadi dibawa sudah? Sudah, 12. Ya, 2 gelas. Masing-masing silakan ambil air putihnya, celupkan satu jari tangan telunjuknya yang kanan. Mulai ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk. Bacakan doa dalam hati. Enggak apa-apa. Muntahkan saja, ada kresek ya. Demikian juga pada waktu saya membaca nanti. Baik. Mana ibunya? Bisa saya mulai, Ibu? Ya wes. Saya di dekatnya Ibu aja. Kalau gitu mungkin Bapak lebih fokus ke Ibu, mendengarkan, megang ke Ibu ya, apa namanya? Itunya, handphonenya. Ya, saya megang handphonenya. Ya, lebih baik itu dulu karena Ibu ya. Baik. Ibu konsentrasi, rileks saja, tenang, santai, ya, kusuk, jangan diikuti, jangan diaminin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitan. Kenapa kamu ganggu saudara kami? Kenapa kamu ganggu saudara kami?
Disuruh. Ya, sekarang kenapa? Disuruh, ya. Baik. Kamu muslim bukan? Kamu muslim bukan? Ya. Kamu disuruh ngapain? Disuruh apa? Disuruh hancurin rumah tangga orang. Astagfirullahaladzim. Dikasih apa kamu? Uang. Uang. Memangnya kamu bisa makan uang? Hah? Uang. Baik. Ya, saya datang dengan nasihat kepada kalian. Saya datang mengajak kalian agar bertobat kepada Allah. Ya. Termasuk juga semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ya. Sudah lama kamu? Baik. Bu, Bapak dengar juga ya ini ya? Ya, dengar. Baik. Pak, Ibu, nah, terutama buat Ibu. Bu, jin, setan ini masuk di dalam yang termudah adalah melalui celah-celah jendela hati yang mungkin terbuka lebar. Adanya kemarahan, adanya mungkin rasa dendam, sakit hati dalam diri Ibu, membuat lebih besar jendela terbuka. Ya, salah satunya Ibu yang merasa tersakitin, betul tersakitin. Ya, siapa sih yang tidak sakit dengan mengetahui seperti ini ya? Nah, tetapi tolong Bu, suami Ibu ini bukan malaikat, Ibu juga bukan bidadari. Ada kesalahan-kesalahan yang memang perlu saling memaafkan satu sama lain. Ya Bu ya, ada misi dan visi untuk berumah tangga yang jauh ke depan lebih Ibu dan Bapak ini pentingkan, yaitu membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kan begitu ya? Yaitu membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kan begitu ya? Ya, baik. Bu, sekali lagi saya sebagai penengah di sini, tolong Ibu maafkan Bapak. Ya, baik. Sekarang Ibu ikuti saya dahulu. Baik. Ya Allah ya Robbi, Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. ampunilah dosa hamba-Mu ini. Ampuni dosa kedua orang tua hamba. Ampuni dosa orang tua hamba. Dosa anak-anak hamba. Dosa anak hamba. Dan juga dosa suami hamba. Dan juga dosa suami hamba. Ya Allah ya Robbi, Ya Allah ya Rabbi, hilangkanlah rasa sakit di hati hamba ini, hilangkanlah rasa sakit hamba ini. terutama sakit hati ini ya Allah. Terutama sakit hati ini ya Allah. Terutama rasa marah telah dibohongi ini ya Allah. Terutama rasa marah telah dibohongi ini ya Allah. Wahai zat yang melembutkan hati manusia, Wahai Zat yang melembutkan hati manusia, lembutkanlah hati hamba ya Allah. lembutkanlah hati hamba ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang ridho atas segala ujian ini ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang ridho atas semua yang ini ya Allah. Hari ini hamba maafkan kesalahan suami hamba. Hari ini hamba maafkan kesalahan suami hamba. Dan berikan kekuatan pada hamba Dan berikan kekuatan pada hamba. untuk bersamanya ya Allah menempuh dan memperbaiki mahligai rumah tangga ini ya Allah. Untuk bersamanya memperbaiki mahligai rumah tangga ini ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Sekarang Bapak minta maaf lagi kepada Ibu, ya kan?
minta maaf yang setulus-tulusnya, kemudian Bapak cium keningnya Ibu, Bapak peluk Ibu. Ya, dengan betul-betul mohon kepada Allah, ya Allah perbaiki hubungan rumah tangga saya ini. Ya Allah, ya Rabbi, rekatkan kembali yang retak, yang rusak ini semua. Itu, silahkan Mbak. Ya Allah. Gimana Pak Ustaz? Ya, teksnya terserah Bapak, intinya Bapak minta maaf gitu loh. Kepada Ibu atas segala bareng-bareng, jamaah. Seperti itu. Baik. Bagaimana sekarang perasaannya Ibu? Alhamdulillah agak tenang, kok ringan ya Pak Ustaz. Ya Bu. Punggung saya ringan. Hah? Badan saya ringan, punggung saya ringan. Alhamdulillah. Padahal sebelum-sebelumnya berat sekali ya Bu ya? Iya berat. Alhamdulillah. Berat ringan, kayak ketutup gitu Pak Ustaz. Sekarang sudah tidak ketutup. Iya. Alhamdulillah. Perasaan kayak tertutup, enggak ini. Sekarang? Saya kayak ya alhamdulillah kayak luas sekarang saya terbuka semuanya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Bu, itulah tadi. Allah